Oke, I think kita bisa mulai ya sekarang. Perkenalkan, selamat sore. Nama saya Cynthia dari Little Advisors. Hari ini saya yang akan bantu untuk memandu acara ini. Sebelum akhirnya saya berikan ke presenter kita hari ini ya. Ada Bensia Putra dan mungkin Michelle Wijaya juga ada di sini yang akan bantu untuk memandu acara ini. Nah, oke, silakan Benz. Mungkin silakan mau share screen. Aku stop aku punya ya. Silakan take over. Nanti buat teman-teman kalau yang punya ada pertanyaan mungkin udah denger dari topiknya, wah dana darurat nih, gue butuh banget ini, gue masih ada bingung, masih ada pertanyaan. Boleh disimpan dulu pertanyaannya atau langsung japri aja ke host atau ke saya langsung, nanti kita tampung di akhir acara kita akan ada Q&A session. Oke, Bang, silakan. Iya, buat jadi hosting sekarang. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang berapa pentingnya dana darurat selama pandemi. Kenalkan, saya Bensia Putra, saya dari Advisors Company bersama teman-teman saya Cynthia dan Michelle. Kita merupakan. Maaf, suaranya agak jauh, Benz. Oke, aku ulang ya. Cukup jelas? Lebih baik, bisa dicoba lagi. Oke, sembari kita nunggu Benz untuk iniin earphone. Mungkin teman-teman di sini bisa chat nih, mumpung chat box-nya belum kita tutup. Kalau udah ada yang punya pertanyaan belum nih mengenai dana darurat, boleh ditulis ya di komen box sekarang. Kita pengen tahu juga. Oke, ini sudah jelas ya. Nah, jelas banget nih sekarang. Oke, silakan Mas Benz. Oke, baiklah. Oke, kenalkan sama saya Bensia Putra. Saya dari Little Advisors Company. Bersama teman-teman saya Cynthia dan Michelle, kita merupakan tim dari Konsultan Anak Muda Indonesia, atau kita sebut nama PT kita PT Konsultan Anak Muda Indonesia. Kita ada startup advisory firm yang tujuannya untuk membangun literasi keuangan bagi anak-anak muda zaman sekarang, terutama wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pentingnya dana darurat selama pandemi. Nah, tadi saya udah jelasin profil saya sebagian. Nah, ini dari tim kita beberapa seperti saya sendiri, saya udah 8 tahun di Big Four accounting firm. Kalau kalian pada dengar PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, itu adalah international firm yang sudah mendunia, dan saat ini saya sebagai konsultan keuangan individu dan bekerja di Little Advisors Company. Saya bersertifikasi untuk wakil perantara pedagang efek, Certified Financial Planner, Certified Accountant, dan Asian CPA untuk Southeast Asia, dan CFA Investment, dan modeling dan banking and credit analyst. Lalu ada kalau di sini kalau kalian lihat ada Michelle Wijaya juga. Michelle Wijaya juga salah satu co-founders dari Little Advisors Company. Dia merupakan ex-PwC juga, PricewaterhouseCoopers, dan pernah bekerja di AI startup P2P lending, dan juga dulunya si Michelle ini dulu berkuliah di Beijing dan di London. Dan dia juga wakil perantara pedagang efek yang issued by OJK. Di sini juga ada Cynthia Su sebagai moderator kita. Dia spesialis digital marketing, sudah 12 tahun lebih sebagai konsultan marketing and growth. Experience-nya di startup sudah tidak diragukan lagi, terutama di Fore dan berbagai other startup yang cukup besar lah. Dan merupakan Revoyu graduate, itu adalah marketing bootcamp lah untuk bagi kalian-kalian yang tahu namanya Revoyu itu sebagai marketing bootcamp yang cukup besar. Jadi dia sudah sangat ahli dalam bidangnya, terutama dalam marketing, digital marketing and growth. Oke, singkatnya ini kita kasih dulu sebuah breaknya dulu ya. Pertama, kita harapkan teman-teman yang di sini tolong ikutin webinarnya sampai akhir. Nanti kita akan sediain sertifikat buat kamu. Nah, sertifikat ini nanti kamu bisa share nih di LinkedIn atau sosial media kamu bahwa kamu udah ikut dan mempelajari literasi keuangan di Little Advisors Company. Nah, selain ini kamu juga bisa gunakan sertifikat ini untuk konsultasi gratis ya untuk masalah keuangan pribadi dan bisnis kamu di Little Advisors. Jadi nanti kita akan jelasin apa aja sih jasa-jasa yang kita
sediakan di Little Advisors yang benar-benar berguna bagi kamu. Ikut kita sampai di end of the journey ya. Oke, sekarang kita mulai. Apa itu dana darurat atau emergency fund? Sekarang banyak yang bilang namanya udah dana darurat ya. Berarti kan kalau boleh dijelasin bahwa dana yang disimpan dengan tujuan pada saat kondisi darurat. Pada saat kamu lagi kecelakaan, pada saat ada kondisi yang tidak membahagiakan lah bahasanya, atau misalkan kena PHK dadakan dan lain sebagainya. Nah, masa-masa pandemi gini tuh saya sudah sering dengar tuh banyak orang yang bilang kondisi keuangannya lagi kesulitan, atau kemarin-kemarin itu lagi masa-masa resesi sebelum pandemi, udah banyak orang yang ada PHK atau mengalami pemangkasan karyawan lah. Nah, pada saat kondisi-kondisi seperti ini itu dana darurat itu menjadi penting, karena kalau nggak ada dana darurat ini, tiba-tiba kalian sudah nggak bisa melanjutkan kehidupan, dan kalau beberapa orang diantaranya ada yang sampai tiba-tiba bunuh diri, meloncat dari mall atau apapun itu. Dan masalah finansial ini menjadi kritikal bagi kita-kita yang kecenderungannya di milenial yang belum mengetahui bagaimana mengelola manajemen keuangan secara baik. Nah, karena itu kita harus punya cara bagaimana caranya supaya bisa mengalokasikan sebagian pendapatan kita atau sumber penghasilan kita ke dana darurat ini. Tapi kan kita harus berstrategi dong, jangan sembarangan kayak punya uang, taruh hari ini 5%, hari ini contoh gaji kita 10 juta, hari ini 500.000 deh, besok 100.000, besok 200.000. Karena kalau kita melakukan seperti itu tanpa ada benchmark yang jelas, itu akan cepat sekali mengkikis tabungan kita pada saat jika ada sebuah kejadian yang tak terduga gitu. Bahasanya indikasinya kejadian yang tak terduga, yang dimana kalian membutuhkan dana darurat. Akhirnya apa yang terjadi pada saat ada kejadian yang tak terduga tersebut, kita jadi kecenderungan beralih ke pinjaman-pinjaman online yang pinjol-pinjol yang suku bunga kreditnya itu bisa sampai 20-30%, bahkan ada yang sampai 40% gitu. Nah, itu kan sangat-sangat tidak bijak ya. Karena pada saat kalian meminjam ke pinjol-pinjol seperti ini, pinjol-pinjol apalagi pinjol ilegal, secara nggak langsung kalian sudah kehilangan opportunity cost atau kesempatannya pada saat kalian menabung dan dapat uang. Dan kedua adalah kalian membayar bunga atau bunga yang begitu besar ke peminjam itu atau lendernya itu. Nah, itu loan shark-nya itu atau rentenir itu akan ya diuntungkan dari pendapatan bunga dari kalian gitu loh sebenarnya. Nah, itu yang harus dipikirin bagaimana caranya supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam loan shark ini atau rentenir ini. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih dana yang disimpan sebagai dana darurat? Before pandemi ya, before kejadian COVID dan everything, Mbak, ini dulu banget sebelum pandemi, untuk yang single, belum nikah atau jomblo, yang masih jomblo ini di sini, sabar ya. Saya sabar, nanti kalian pasti dapat jodohnya. Nah, itu dana darurat itu disimpan di kisaran antara 3 sampai 6 bulan gaji. Kamu misalkan gaji kamu di ranging 5 juta lah, 5 juta per bulan gitu contohnya. Atau 3 juta per bulan. Nah, dana darurat yang kalian harus simpan harus di kisaran 3 sampai 6 bulan gaji. Dengan asumsi bahwa kalian dalam waktu 3-6 bulan gaji itu jika suatu saat terjadi muncul kejadian yang tak terduga, nah kalian masih punya dana cadangan tersebut untuk membiayai membiayai kalian selama kejadian tak terduga itu tersebut terjadi gitu loh. Sehingga ibarat kata ini backup plan lah, perlindungan sementara kalian, sementara pada saat kejadian yang tak mengenakan itu terjadi. Nah, lalu bagaimana kalau orang yang sudah berkeluarga? Nah, yang sudah berkeluarga, ini dana daruratnya dibutuhkan di kisaran sekitar 6 sampai 12 bulan gaji. Karena seseorang yang sudah berkeluarga jauh lebih membutuhkan keuangan jauh lebih besar. Kalian sudah tahu lah, punya anak itu timbul sebuah kewajiban untuk membiayai anaknya. Lalu punya ya istri ada salah satu kewajiban jika suami dan istri tidak bekerja. Nah, salah satu harus memastikan bahwa tetap masih ada nafkah bagi keluarga. Nah, inilah pentingnya
dana darurat itu pelan-pelan dicicil. Kenapa konsep dana darurat ini diperkenalkan? Kenapa? Karena banyak orang yang tidak begitu aware dengan pentingnya literasi keuangan atas pengalokasian dana. Nah, dengan caranya pengalokasian dana itu mengajarkan kita bahwa konsistensinya itu akan mengajarkan kita pelan-pelan, even though kelihatannya tuh uangnya kecil di awal-awal, cuman oh iya gajiku 5 juta, alokasi paling cuma bisa 500.000, 500.000 mending aku pakai buat beli handphone gitu, beli handphone baru atau apapun itu gitu, atau saat ini ada gadget baru lah, new phone, komputer baru bisa ngasilin ini itu, belum tentu juga. Kalian make sure dulu seberapa besar investasi kalian terhadap aset-aset tertentu itu. Apakah itu menjadi sebuah sunk cost atau biaya yang kayak di flash out aja, kayak beli terus habis itu buang gitu. Nah terus atau itu bisa menghasilkan uang. Contohnya pada saat kalian beli handphone ini 1 juta, Xiaomi 1 juta, terus kalian bisa punya bisnis dropshipper. Nah, pada saat kamu punya 1 juta, dropshipper kalian menghasilkan 2 juta per bulan. Nah, itu menguntungin beli handphonenya. Tapi kalau nggak bisa menghasilkan itu, dan kalian sudah punya handphone, contohnya kalian baru punya handphone Xiaomi, terus kalian mau beli Xiaomi yang 1 juta, kalian mau beli Xiaomi yang 5 juta. Nah, pada saat kalian beli Xiaomi 5 juta itu, agak ada yang bisa dihasilkan. Sebaiknya nggak usah dulu, tahan dulu keinginan kamu di situ. Ya. Nah, ketika pandemi, sebelum 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 pandemi tadi aku udah bilang bahwa dana darurat itu dibutuhkan sekitar 3 sampai 6 bulan untuk yang masih single. Nah, kalau setelah pandemi yang berkeluarga juga 6 sampai 12 bulan karena ada kebutuhan dari sekeliling kita. Nah, setelah pandemi yang berkepanjangan ini, konsep dana darurat ini pun berubah. Nggak lagi terbatas hanya 3 sampai 6 bulan ataupun 6 sampai 12 bulan. Paling nggak kamu harus berpikir bahwa, oh kayaknya gue harus mulai mencadangkan sampai 1,5 kali dari dana darurat sebelumnya, ataupun sampai 2 kali dari dana darurat sebelumnya. Karena kita nggak tahu nih kapan nih pandemik ini bisa berakhir gitu. Kenyataannya dari 2020 pada bilang 2021 udah selesai setelah vaksin. Dan 2021 muncul lagi varian Delta dan everything seperti kalian mengalami PPKM darurat ini dan masih melangsungkan masih terjadi pandemi yang masih berkepanjangan yang kita nggak tahu akhirnya, dan kejadian tak terduga itu chancesnya makin tinggi, apalagi dengan kondisi ekonomi yang menurun, yang sudah deflasi. Nah, terus ditambah lagi juga boleh dibilang banyak hal yang terjadi seperti mall tutup. Nah, itu otomatis beberapa lapangan pekerjaan pasti hilang gitu. Nah, hal-hal ini yang harus dipikirin bagaimana sih cara melakukan pencadangan dana darurat yang jauh lebih baik ketika masa pandemi. Oke, fungsi dana darurat itu kan sebenarnya basically bukan cuma buat kondisi darurat aja ya. Nggak selalu, benar-benar nggak selalu. Contoh, kita punya chances lah. Chances dalam arti kita lihat ada opportunity untuk investasi. Nah, sebenarnya pencadangan dana darurat ini kalian boleh mixin dengan kesempatan kalian juga membuat menghasilkan opportunity. Nah, contoh seperti kalian lihat nih ada potensi saham Bukalapak ini sahamnya baru IPO. Nah, ini kita sebutnya ini adalah momentumal. Boleh aja kalian grab momentum ini nih, tapi kalian make sure dulu kalian fit in nggak dengan profil resiko kalau kalian investasi di saham Bukalapak ini. Nah, gimana caranya? Nah, lihat dulu nih, kalian kategoriin. Jika kalian mau punya pendanaan untuk sahamnya dibatasin lah kurang lebih berapa. Contoh, jika kalian profil resikonya lebih konservatif atau lebih moderate, mungkin pengalokasian untuk dari dana darurat untuk saham Bukalapak ini mungkin cuma 30%. Dan cara itu kalian masih punya cadangan just in case jika saham Bukalapak ini ternyata nggak menghasilkan sebaik yang kalian harapkan gitu. Saat ini memang dalam waktu sehari udah bisa dapat 25%, tapi kan nggak tahu besok itu bagaimana gitu. Nah, itu yang harus di-aset sesuai dengan profil resiko kamu. Tapi ingat, ini konsepnya short term. Jadi pada saat kalian investasi di saham Bukalapak ini, ya simpennya itu kalau misalkan udah dapat untung atau dapat margin tertentu, balikin lagi uangnya ke emergency fund. Jangan lagi di-keep ke dalam
saham-saham lagi, kalian cuan di sini, terus mau cari cuan lagi yang lain. Nah, akhirnya tuh konsep dari emergency fund itu jadi berubah karena pendanaan itu harus sifatnya sementara dan momentumnya itu hampir dapat dipastikan kalian mendapatkan keuntungan. Nah, fungsi utama dari dana darurat ini selain di atas yang tadi aku jelasin sebelumnya, ini juga berguna buat kamu suatu saat kamu punya dana darurat ini kamu bisa gunakan jika kamu punya saudara. Pertama, kamu emang harus prioritasin diri kamu dulu ya. Ibarat kata, kalau dulu kalian ikutin webinar sebelumnya dari Michela bilang adalah pada saat kalian di pesawat itu kan pesawatnya jika ada jatuh itu kan kalian disuruhnya selamatin diri sendiri dulu, pakai tabung oksigen dulu, pernapasan itu diri sendiri sebelum orang lain. Nah, dana darurat emang betul diutamakan kalau jika yang dikena musibah itu kalian dulu, ya kalian harus mengutamakan diri kamu dulu sebelum kamu mengutamakan orang lain. Tapi jika kamu saudara atau keluarga kamu yang membutuhkan dana berobat atau ketika terlilit hutang kartu kredit atau KTA atau pinjol yang harus dilunasi segara, nah baik-baiknya itu kamu prioritaskan, oh iya kalau contoh kamu punya dana darurat, terus di satu sisi kamu punya hutang atau pinjaman juga nih kartu kredit gede. Nah terus hutang kartu kredit kamu bayar minimum payment gitu. Nah, better kalau kamu punya dana ini, gunain dulu aja, lunasin pinjol-pinjolnya yang berbunganya besar-besar gitu. Karena ini suatu saat akan jadi beban yang sangat besar sekali bagi kamu gitu. Nah, lalu kalau kamu orang tua itu juga perlu kamu pikirkan karena senang atau tidak, orang tua itu kan seperti tadi yang bisa jelaskan bahwa tentang sandwich generation. Orang tua itu adalah seseorang yang nge-backup kita dulu lah, tapi bantuan itu perlu kita berikan lah, paling enggak, jika kalian punya dana darurat. Tapi dialokasikan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, karena itu part of dari tanggung jawab. Tapi sebenarnya sih ada nggak sih strategi, cuman bukannya hanya dengan menyimpan dana darurat ini, tapi tetap bisa menghasilkan gitu loh. Ya seperti yang kemarin Michelle bilang juga, carilah side income. Side income ini yang bisa membantu kalian untuk menambah penghasilan tambahan, apalagi ketika usia kita produktif ya. Contoh di bawah 40, di bawah 40-an itu usia 20 sampai 40, coba usahakan jangan hanya fokus kepada one source of main income gitu loh. Carilah income-income lain yang potensialnya bisa menambah dana-dana kalian gitu loh. Oke, lalu nah sekarang alokasinya gimana ya? Gimana baiknya alokasi dana darurat itu? Pertama, sebenarnya paling gampang adalah saya kasih 3 urutan lah, 3 urutan mudah. Pertama, hitung dulu nih rata-rata pengeluaran bulanan kamu berapa nih. Contoh gaji kamu 5 juta. Nah, pengeluaran bulananmu moga-moga nggak sampai 5 juta. Pengeluaran bulanan kamu mungkin sekitar 60%-nya lah, di 3 juta gitu. Nah, sisanya kan ada 2 juta. Nah, kira-kira itu berapa persen ya? 2 juta ya? Sekali berarti sekitar 40%. 40%-nya berapa sih yang bisa kamu alokasiin ke dana darurat? Contoh kalau kamu mau targetin 5% dari income kamu, berarti kan cuma 250.000. Nah, 10% 500.000. Nah, coba pikirkan strategi-strategi yang efisien dan efektif untuk mengalokasikan dana darurat kamu. Kalau kamu belum pernah bikin cadangannya, dari awal harus kamu set cadangannya lebih cepat lebih baik gitu. Jika kamu punya spare of saving itu jauh lebih tinggi, ya simpanlah di 20% gitu. Tapi jika spare of saving kamu rendah, ya simpanlah di 10%. Tapi jangan sampai kamu nggak punya sama sekali. Karena kalau kamu nggak punya dana darurat sama sekali ini, itu akan menyebabkan kamu nggak siap untuk kejadian-kejadian tidak terduga, sehingga yang terjadi adalah kamu bakal ketemu tuh namanya pinjol-pinjol itu. Kalau enggak ya kamu bakal pinjam ke teman-temanmu. Mungkin biasanya tuh teman-teman dulu. Pinjam ke teman-teman, akhirnya jadi nggak enak, baru pinjam ke pinjol. Pinjam ke pinjol, nah baru di situ krisis. Nah, terakhir-terakhir udah stres, akhirnya bunuh diri. Nah, hal-hal ini yang kalau bisa dihindarin lah. Karena itu yang membuat munculnya sandwich generation, munculnya orang jadi punya kasus krisis psikis atau mental, atau stres dan yang lainnya gitu. Nah, terus yang ketiga, coba pikirin apa sih
apa sih biaya-biaya yang kalian belum rasa perlu. Lakukan penghematan dengan memangkas biaya-biaya yang kalian consider tidak perlu itu. Nah, terus monitor terus dananya. Kalian udah punya dana segini. Coba install aplikasi namanya Money Manager. Kalau kalian punya waktu kalian cukup spare, pengen hitung nih net worth kamu berapa nih, install di HP-mu, di Google Play Store ada, di Android App Store juga ada. Sorry, kebalik. Apple App Store ada dan Google Play Store ada. Kalian install namanya Money Manager atau Money Lover. Nah, kalian start kumpulin aset kalian tuh berapa aja tuh. Start kumpulin hutang kalian apa aja. Nah, dengan cara kayak gitu kamu bisa tahu gimana sih cara alokasi yang baik, berapa sih pembiayaan kamu, berapa sih beban kamu yang harus keluarkan dalam sehari-hari, dan berapa sih yang harus kamu manage gitu. Nah, kalau 5% doang kayak tadi, buat 5% doang tiap bulan, buat dapetin minimum 3 kali gaji, itu berapa lama? 5% kali 12 aja baru 60%. Paling enggak kalian paling minim buat dapetin 1 kali gaji itu 2 tahun. Iya sih, emang lama, cukup lama kalau kalian ngumpulinnya itu dengan taruh di bank yang nggak berbunga. Misalkan kalian kumpulin cuman contoh gaji 5 juta itu kalian kumpulin 1 bulan itu 500.000, 10% gitu, 1 bulan 50 itu 10%. Kalian kumpulin setahun itu baru sampai 120% atau 6 juta gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih strateginya supaya dana darurat yang kalian kumpulin ini bisa jauh lebih cepat gitu? Ada banget. Nah, itu kita pakai strategi LE ini, strategi kece ala LE. Sebenarnya, lagi-lagi kita mempromot beberapa platform lah ya sebenarnya, tapi ada beberapa platform yang sebenarnya mempermudah kamu dalam mengumpulkan dana darurat, yaitu Bibit dan Bareksa ini. Nah, ini Minla yang suka pakai ini. Pertama, Bank Jago, Bibit, Bareksa. Kalau kalian punya, selain Bank Jago, kalian punya alternatif lain seperti Genius atau Tomorrow dari UOB. Kalian coba-coba aja pilih yang mana yang paling cocok bagi kalian. Nah, kenapa saya encourage kalian untuk memulai investasi di reksadana? Karena investasi di reksadana ini yang paling bisa membantu kamu untuk asetnya itu jauh bekerja lebih baik lah. Seperti kata Sri Mulyani lah, di luar negeri asetnya itu yang bekerja keras, bukan kamu gitu. Kalau kamu yang bekerja keras ngumpulin ini itu capek sendiri. Mending kalian pikirin gimana caranya supaya aset kamu tetap bisa bekerja keras gitu. Nah, ya salah satunya adalah ya cobalah alokasi beberapa asetmu, jangan aja taruh di tabungan, taruhlah di Bibit, Bareksa, dan alokasikanlah beberapa cara, manfaatkanlah opportunity cost seperti contoh, kalau kalian punya kartu kredit kalian kalian punya pembelanjaan tertentu yang bisa di-encourage dengan kartu kredit, tapi itu yang memang utama. Contoh groceries lah, kalian belanja kebutuhan sehari-hari, tapi bisa pakai kartu kredit, belanjanya sekali banyak gitu. Kalian ditargetin, oh 1 bulan biayanya kayak gini. Belanjanya sekali banyak untuk 1 bulan, pakai, contoh biayanya tuh langsung 3 juta lah, apa 2 juta gitu. Kalian belanja sayur, segala macam, gesek sekali. Pakai kartu CIMB Niaga atau BCA Credit Card. Sekarang ini kalian bisa ubah itu jadi 0% 3 bulan. Pakai aplikasi doang. Tinggal klik, 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 0% 3 bulan. Dan itu kalian bisa memundurin, bisa mundurin cicilan kalian 0% 3 bulan tanpa bunga sama sekali. Lalu uang yang seharusnya kalian taruh buat belanja, kalian taruh di Bibit dan Bareksa. Udah secara nggak langsung tuh opportunity cost kalian dapat tuh. Lumayan nih, misalnya 3 juta ini dulunya seharusnya kamu langsung habis bayar cash, karena kalian mundurin itu 0% 3 bulan, jadi kalian cuma bayar sejuta tiap bulan. Kalian masukin nih ke Bibit atau Bareksa. Contohnya masukin reksadana apa nih? Stable fund lah, stable fund yang 9% setahun. Atau kalian masukin ke P2P lending yang bisa 15% setahun. Nah, 3 juta kali 9% aja udah berapa itu? 270.000. 270.000 kalian bagi 12 kali 3. Udah dapat berapa itu? Itu udah lumayan banget. Kalian udah dapat extra money. Instead of kalian langsung keluarin dan keluarin biaya dengan opportunity cost yang di depan gitu. Nah, ini salah satu strateginya. Lalu supaya konsisten, gimana sih caranya supaya konsisten supaya kita tetap bisa nabung tapi tetap lancar?
Nah, muncullah aplikasi kayak Bank Jago ini, atau Genius, atau Tomorrow yang aku bilang. Nah, dengan aplikasi-aplikasi sini, dia bikin kantong-kantong ini, kalian tuh bisa simpan duit kalian di dalam kantong-kantong itu dengan purpose yang berbeda-beda. Nah, dengan purpose-nya itu yang membantu kamu buat nentuin, gue kalau udah taruh duit gaji sini, gue taruh di sini, gue taruh di sini, gue taruh di sini. Oh, ya udah, pasti konsisten gitu. Jadi membuat kalian tetap konsisten mengalokasi dananya secara continuous gitu ke depannya. Secara itu kuatkan batin lah. Jangan sering liatin, kalau keseringan lihat Tokopedia segala macam, ada gadget baru, tahan-tahan diri lah di situ. Karena pasti ujungnya belanja. Selama pembelian kalian sifatnya konsumtif, bukan barang produktif, sebaiknya ditunda, dipikirin dulu, ditunda. Kalau itu nggak menghasilkan apapun, sudah lupakan saja pada saat pandemi ini. Tapi jika kalian sudah mengconsider diri kamu bisa dapat another income atau penghasilan tambahan, nah, itu kalian bolehlah alokasikan sedikit dana, mungkin di bawah 5% atau 10%, di bawah 10% atau 5% untuk sebuah kepuasan lah, pleasing. Nah, pleasing itu ya contohnya beli baju atau apa. Tapi saat ini beli baju aja kan untuk apa pada saat pandemi udah banyak kan di rumah. Atau beli gadget, tapi gadget itu better kalau bisa sesuai dengan dana pleasing itu, dana pleasure itu yang harus kalian simpan hanya sebesar 5%. Kalian alokasikan sebesar 5% itu. Itu konsepnya sih kurang lebih. Nah, lalu yang kedua adalah jangan lupa nih bikin alokasi portfolio dana daruratmu nih. Kadang kita tendensinya pada saat alokasiin emergency fundnya cuma dialokasin ke satu fund, satu reksadana. Nah, menurutku jika chancesnya itu bisa dialokasikan ke beberapa portfolio, lakukanlah. Lakukan seperti portfolio di dalam portfolio. Jadi di dana darurat itu kalian melakukan portfolio di dalam portfolio. Apa yang kalian bisa lakukan? Contoh nih saya kasih satu skema lah ya. Kalian punya gaji tadi kayak aku bilang kan 2 juta. Nah, alokasi dana darurat kamu mungkin contoh 10%, sorry, 5 juta ya. 5 juta kalian anggaplah alokasi dana darurat kamu 20% yaitu 1 juta. Nah, pada saat kamu dapat alokasi 20% 1 juta itu, 1 juta kamu masukin di mana? Oh, saving dan deposit buat jaga-jagalah, taruh 15%, 1 juta 15% ke Bank Jago. Kantongnya itu bisa ngasilin 4% masih per bulan gross kotor. Jadi 15% ke Bank Jago. Terus mana lagi yang bisa hasilin lebih better ya? Oh, money market fund. Money market fund reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu aku alokasikan 15%. 15 plus 15, 30%-nya itu merupakan simpanan kalian yang level resikonya itu low risk. Kita kategorikan itu sebagai low risk. Lalu muncullah, reksadana pasar uang kan menghasilkan sekitar 6%. Nah, lalu muncullah kalian lihat reksadana pendapatan tetap. Obligasi nih, aduh obligasi reksadana pendapatan tetap bedanya dengan apa ya dengan pasar uang? Reksadana pendapatan tetap ini itu dialokasikan ke obligasi yang sifatnya lebih jangka panjang, lebih dari 1 tahun sampai ke 20 tahun ataupun 30 tahun. Nah, tentunya ketika obligasi itu jauh lebih lama, tentunya return-nya pun jauh lebih tinggi. Tentunya return-nya lebih tinggi, volatilitasnya lebih tinggi. Nah, itu kita sebut resikonya ke dalam kategori resiko yang moderat. Nah, jika kalian mengconsider kenapa saya allocate ini 30%? Karena saya ingin melakukan analogi bahwa kalau kalian berusaha boost investasi kalian di aset-aset yang sifatnya long term seperti fixed income atau equity ini. Long term itu aja jangka panjang ya. Fixed income atau equity ini. Caranya itu akan membantu kalian untuk memfokuskan dana darurat itu adalah sebenarnya dana yang sifatnya more than short term lah gitu. Saya nggak bilang itu very long term, tapi more than short term. Jadi kalau bisa kalian memfokuskan dana-dana itu akan kembali dalam waktu lebih dari 1 tahun. Kalian kumpulin lebih dari 1 tahun. Nah, itu strategi-strategi yang aku saranin buat pada saat melakukan alokasi portfolio dana darurat kamu. Dan coba alokasikan, tes lah ya, kita coba alokasikan dengan konsep ini. Nah,
Dengan alokasi konsep yang seperti tadi ya, perhitungan kita hitung dulu nih, yang ketiga ini apa yang harus kita lakukan adalah kita hitung dulu rata-rata tertimbang atau weighted average return gitu. Jadi imbal hasil kamu atau return kamu. Caranya gini, saving deposit tadi kan kita alokasinya 15% ya. Tadi kalau kamu lihat itu kan 15 tambah 30 tambah 10. Alternatif ini maksudnya kayak kalian simpan emas, Bitcoin atau cryptocurrency lainnya, atau beli properti. Nah, kalau kalian punya uang yang lebih jauh besar lagi ya beli properti, tabungan buat beli properti, ataupun simpan aset-aset yang sifatnya jangka pendek, silver, perak, ataupun futures, forex, nah, itu juga boleh. Nah, simpan 15%. Simpan 15% untuk deposit. Money market fund 15%, fixed income 30%, equity 30%, alternatif 10%. Alternatif, nah di bagian bawah ini kan 4% ke 80, 6%, 9%, 15%, dan 10% ini. Ini represent adalah imbal hasil. Imbal hasilnya adalah ketika kita simpan duit 15% porsi dari 1 juta kita, selama 1 tahun itu kita bakal dapat 4%. Nah, terus kena pajak lah 80%. Jadi sebenarnya kalian efektifnya dapat 3,2% setahun. Nah, itu porsinya itu karena 3,2% kali 15, kalian basically cuma dapat 0,48%. Nah, in total ini kan sebenarnya kan pengalian kan 15 kali 3,2, 15 kali 6, 30 kali 9, 30 kali 15, dan 10 kali 10 gitu. In total sebenarnya kumulatif nih rata-rata terbang dari return yang kamu punya itu adalah 9,58% per tahun. Per tahun ya, ini bukan per bulan ya. 9,58% per tahun. Ini jauh-jauh lebih baik dibandingkan kalian taruh uang itu cuma di satu aset aja, yaitu contoh dana darurat kalian taruh tuh di rekening aja, bank jagonya aja. Bank jagonya aja paling cuma dapat 4%. Nah, itu pun cuman mungkin bisa turun lagi dengan suku bunga sekarang yang mencapai 3,5% gitu. Nah, itu jangan lupa itu sifatnya setahun. Lalu, nah hitung nilai masa depan dari investasi kamu deh. Gimana caranya? Nah, kalian lihat misalkan gajinya, ini diasumsi saya gajinya 10 juta ya. Nah, terus dana darurat yang kalian butuhkan minimum tuh 30 juta. Nah, itu future value-nya atau nilai masa depannya. Target periode kalian nabung contoh diambilkan 12 bulan. 12 bulan kita sebut itu dengan N. Yang tadi itu future value. Nah, imbal hasil yang kalian harapkan, yang kita punya pada saat kita nabung dengan alokasi portfolio yang sebelumnya 9,58%, itu adalah kita alokasikan, kita sebutnya sebagai L. Nah, kira-kira berapa sih simpanan yang aku perluin nih buat dapetin target saving tertentu gitu. Simpanan bulanan itu berapa sih supaya dapetin 30 juta paling enggak? Nah, caranya adalah kalian pakai rumus ini aja, 30 juta, tadi rumusnya tadi, ini kita allocate ulang, 30 juta dimasukin kepencet. 30 juta kalian bagi dengan 1 plus imbal hasil yang kalian harapkan dalam 1 tahun dibagi 12, dipangkatin 12 min 1. Ini agak kompleks, tapi kalian bisa lakuin itu dengan kalkulator aja. Nah, kalau kalian kumpulin dengan kalkulator aja, itu kurang lebih kalian perlu target savingnya itu per bulan itu sebenarnya 2,4 juta per bulan gitu kurang lebih. Jadi kalau mau cara gampangnya ya kalian download aja kalkulator di Google, itu banyak. Cara Google-nya adalah sebut aja future value annuity, future value annuity. Saya ketik di sini ya. Cari kalkulator, kalkulator. Nah, ini cara paling gampang buat mengalokate berapa sih biaya saving yang kalian bulanan yang bisa lakuin selama 1 tahun, selama 12 bulan, kalian bisa dapetin target saving kalian 30 juta. Nah, coba kamu hitung deh, kita sama-sama hitung deh, 2,4 kali 12 itu kan basically berapa itu? 2,4 kali 12 itu basically 28,8 juta kan. Berarti sebenarnya dalam waktu 1 tahun itu pada saat kalian nabung itu, kalian tuh dapat ekstra dari 30 juta itu adalah sebesar, tunggu, 2.800, berarti 1,2 juta. Oke, kurangin aja. Nah, 1,2 juta. 1,2 juta itu represent return kalian kalau kalian nabungin nyicil nih. Lumayan kan? Lihat ya. Kalian nabung 28,8,
sambil nabungnya itu disimpan dengan alokasi yang tadi aku bilang, itu akan jauh lebih cepat gitu. Dibandingkan kalian nabung tapi fokus ke dalam satu tempat simpanan. Kalau fokus ke dalam satu tempat simpanan, misalnya bank jagonya aja, itu akan lebih lambat. Tapi pada saat kalian alokasiin seperti konsep portfolio yang aku rata-rata timbang yang kita lakuin lewat Little Advisors, itu kalian cuma perlu nabung tuh kira-kira 24 jutaan aja per bulan, dan kalian bisa mencapai target 30 juta tuh jauh lebih cepat gitu. Seharusnya kalau normal way, kalau kita alokasiin mungkin 30 juta, kalian kalau perlu dibagi mungkin sekitar 12. 12 itu seharusnya kalian nabung 2,5 juta. Jadi ada ekstra 100.000 yang lebih besar gitu. Nah, itu konsep-konsep yang bisa kita lakukan untuk melakukan lebih cepat nabung untuk dana darurat. Lalu cara yang lain apa sih? Oh iya, apalagi cari side income. Cari side income dong, apa aja caranya? Misalkan mau jadi dropshipper, nah, jualan online lah di Tokopedia lah. Banyak sekali sejak ada zamannya Tokopedia, Bukalapak dan everything, kalian punya kesempatan untuk jualan online. Produk-produk apa aja, barang-barang bekas pun kalian bisa jual. Atau kalian bisa juga dropship barang-barang yang dari toko satu ke toko lain. Jadi ada teman saya yang jualan dari apa namanya, Tokopedia ke Shopee, Shopee ke Tokopedia, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk dropship produk dari satu toko ke toko lain. Nah, lalu profesi apa lagi yang sekarang on demand? Insurance agent. Insurance agent itu kan bisa jadi passive income lah, passive income. Karena pada saat kalian berhasil closing satu deal aja, kalian kedepannya sudah dapat apa namanya, komisi untuk beberapa bulan berikutnya. Nah, kenapa insurance agent ini saya encourage? Karena ini salah satu profesi yang diminati pada saat ini. Kenapa? Karena pada saat pandemi ini, demand terhadap asuransi itu makin tinggi. Gitu. Jadi chances kalian untuk closing satu deal itu jauh lebih besar. Lalu kalian bisa menjadi passive investor. Passive investor ya seperti kayak tadi, investasi di Bukalapak, atau investasi nanti ke depannya ada Gojek, Tokopedia lagi launching lagi. Atau investasi di saham-saham yang kalian consider sebagai lagi murah gitu loh, saham BCA, resikonya jauh lebih rendah dibandingkan saham-saham gorengan lainnya gitu. Lalu ada juga nih, saya kasih logo Axie Infinity nih. Nah, inilah baru yang namanya main game dapat duit. Main game dapat duit. Banyak orang yang belum tahu zamannya pandemi sekarang ini teknik untuk dapetin duit jadi macam-macam. Nah, Axie Infinity ini kalau kalian tahu namanya NFT gaming. Jadi basically kalian main satu game ini, kalian beli contoh beli pet lah ya, pet kayak Tamagotchi gitu, kayak beli pet Tamagotchi itu beli 3. Nah, terus beli pet ini kalian bisa apa namanya, dipelihara sambil buat battle. Nah, buat battle-battle gitu, pada saat battle-battle itu kalian kumpulin kripto, dapetin dananya lagi dalam bentuk kripto. Kriptonya itu dalam bentuk Ether. Ethernya ini yang bisa kalian jadiin duit kembali. Nah, ini banyak sekali sumber-sumber income yang cukup baru sih sebenarnya di masa-masa pandemi ini. Jauh-jauh berbeda di zaman-zaman dahulu. Dan ini Axie Infinity kan bisa mainin di rumah, di HP, ataupun pakai laptop gitu. Oke, sekian itu tentang kita dan penjelasannya tentang dana darurat. Nggak terlalu banyak karena kita mau sempatin buat sesi Q&A. Nah, ini sedikit penjelasan tentang apa yang kita lakukan di Little Advisors. Basically, kita provide sebuah jasa profesional bagi kalian-kalian yang membutuhkan informasi atau pelayanan profesional terkait dari keuangan atau insurance planning. Keuangannya itu pun macam-macam. Misalkan kalian punya bisnisnya pengen dinilai, financial modeling atau proyeksi keuangan. Oh, kira-kira bisnis aku ke depannya bisa berapa ya? Nah, nilainya kalau aku mau jual bisnis ini berapa ya gitu lah. Itu bisa kita lakuin. Lalu kita juga melakukan asset management atau wealth management. Nah, wealth management untuk apa namanya, untuk beberapa individual. Nah, itu kalian juga pengen dapetin advice lah dari kita buat mengetahui cara alokasi investasi yang baik gimana, investasi baiknya kemana. Nah, bolehlah tanya-tanya ke kita. Nah, terus kita juga memberikan jasa-jasa apa namanya, insurance. Insurance itu kita ada 3 insurance, fondasi besar 3 insurance, itu Prudential, Allianz, dan Manulife. Dan kenapa kita bukan hanya fokus ke dalam satu asuransi, karena kita ingin memberikan pilihan yang terbaik bagi kalian yang membutuhkan proteksi yang lebih sesuai dengan
apa namanya, profil resiko kamu gitu. Itu tujuannya kenapa Little Advisors ingin mengembangkan produk-produk yang jauh lebih sesuai dengan eh, customer kita, sesuai dengan nasabah kita. Nah, lalu selain jasa-jasa tersebut, kita juga provide beberapa jasa lain seperti cloud-based accountant. Jadi kalau kalian butuh informasi tentang pajak, kalian butuh informasi, bisnis aku butuh akuntan nih buat manage bookkeeping-nya. Kalian mau melakukan pendanaan ke bank atau pendanaan ke investor. Nah, itu kalian bisa tanya ke kita juga. Dan kita bisa provide jasa-jasa dan arahnya kemana kita bisa bantu. Nah, lalu kita juga melakukan tax compliance, misalkan contohnya kalian butuh pelaporan pajak tahunan atau tax planning jika kalian butuh investasi yang cukup kompleks dan investasi sampai ke luar negeri dan kalian ingin melakukan perencanaan pajak yang jauh lebih efektif atau lebih murah, nah kalian bisa datang ke kami dan kita bisa memberikan advice yang lebih sesuai buat kamu. Oke, kantor kita ada di GoWork Sampurna Strategic Square. Kalau ada yang punya waktu silakan main-main, tapi mungkin after PPKM kali ya. Setelah semua sudah divaksin, itu ada di lantai 25. Kalau mau datang, datang aja. Tempatnya nyaman sekali. Lalu kita punya website, nanti kita akan ke depannya sharing-sharing. Kita akan menyediakan platform-platform yang jauh lebih applicable buat kalian. Saat ini kita lagi ngembangin platformnya, kita lagi recruiting juga. Semoga kedepannya kita akan bisa melayani teman-teman jauh lebih besar lagi lah, jauh lebih besar lagi cakupannya. Nah, silakan di-visit, tolong di-follow sosial media kami. Kita ada TikTok juga. Gampangnya adalah ini ketik aja @littleadvisors. Ini Instagram, Twitter semuanya sama dan TikTok sama. Dan coba dicek aja website kita ya. Oke, ini ada sedikit referral code ya. Jika kalian ingin melakukan mulai investasi di reksadana, nah coba aja nih masukin referral code kamu pertama kali di Bareksa. Nanti sebagai gantinya kita kasih konsultasi gratis untuk bagaimana pengalokasian reksadana yang baik. Masukin referral code kami PT Kami 29 dan nanti kami akan berikan dan ambil sertifikat yang tadi, tunjukin ke kami, nanti kami akan memberikan konsultasi gratis pengalokasian reksadana kalian. Itu aja, sekian, terima kasih. Bagi yang punya pertanyaan, mari siapa aja. Oke. Thank you banget, informatif banget tadi pemaparannya dari Mas Benz. Kebetulan kita udah ada 2 pertanyaan nih, menarik banget pertanyaannya. Yang pertama, Mas Benz, gimana sih cara nabung dana darurat yang benar supaya bisa terkumpul? Sementara kadang itu kita tiap bulan butuh pengeluaran, misalnya ada kos, beli meja, atau ada keperluan mendadak lainnya. Jadi biasa nih dilema anak kos, ya kan, udah terima gaji, seneng full, tiba-tiba ketarik aja nih biayanya, harus bayar biaya kos, terus ada biaya-biaya tidak terduga lainnya. Gimana Mas Benz? Kayaknya kuncinya di sini kalau aku dengerin dari tadi itu budgeting ya. Iya, budgeting. Sebenarnya sih kalau dibilang kalian mesti consider apakah source of income utamanya dulu yang di depan itu bisa menutupi biaya. Dan apakah kan sebenarnya basically apa yang bisa kita lakukan adalah ada beberapa hal yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Contoh, apakah gaji dari penghasilan kamu itu bisa dikendalikan atau bisa diubah. Contohnya maksudnya adalah kalau kamu dengan kondisi sekarang ini, kondisi pandemi, dapat gaji contohnya 5 juta lah ya. Nah, 5 juta ini pengen pindah ke tempat kerja lain, belum dapat. Nah, otomatis kalian nggak bisa mengendalikan faktor ini kan, belum dapat kerjaan baru gitu. Otomatis penghasilan yang kalian bisa rely hanyalah dari 5 juta ini. Jika kalian 5 juta ini terus kalian belum bisa menghasilkan another side income. Alternatif pertama adalah kalau bisa kalian cari side income tambahan. Kalau bisa contoh biaya hidup kamu ternyata tuh memenuhi contoh biaya kos dan lain sebagainya itu udah 3 jutaan lebih gitu. Nah, pada saat 3 jutaan lebih ini, perlu nggak kamu sebenarnya, jika ternyata bukan 3 jutaan lebih, 5 juta lebih lah ya, perlu nggak sebenarnya kamu menambah nada side income, nada 2 atau 3 juta gitu. Ya caranya kayak aku bilang, coba mulai-mulai dropshipper, mumpung masih muda, mulai-mulai profesi-profesi lainnya yang bisa membantu kamu gitu. Nah, jika itu udah beberapa faktor kalian pikirin, ternyata itu juga tetap nggak bisa mengubah. Sebenarnya sih menurutku ya, berapapun gaji kamu, itu tergantung lifestyle kamu yang menyebabkan
biaya hidupmu besar sehingga kamu nggak bisa berapapun income kamu nggak bisa menutupi biaya kamu gitu. Jadi aku juga pernah dengar ada orang yang gajinya 100 juta, pada saat dia punya gaji 100 juta, dia bilang selalu kurang karena biaya hidupnya itu 120 juta. Ketika ada seseorang yang kayak saya punya bos saya dulu gajinya 150 juta. Pada saat gaji dia 150 juta, dia merasa hidupnya masih kurang karena biaya hidupnya 200 juta gitu. Jadi never ending story gitu. Dia punya istri tambahan, dia punya ini tambahan, nggak selesai-selesai. Nah, bagaimana dengan 5 juta? Nah, ini bagaimana tingkat kepuasan kamu harus di-manage, diatur. Misalkan kamu cuma punya 5 juta ya, aturlah jika kosan kamu terlalu mahal, ya carilah kosan yang jauh lebih murah. Nah, mulailah hal-hal side income ini yang bisa ditambahin gitu. Itu sih paling strateginya gitu. Dan Oke. alokasinya seperti alokasi portfolio yang tadi aku kasih contoh, itu akan jauh lebih efektif supaya aset kamu bisa bekerja jauh lebih baik gitu. Oke, gimana Kak Alang kira-kira menjawab nggak pertanyaannya? Mungkin aku ask to unmute ya. Boleh nih, silakan kalau ada yang mau ditambahin. Menjawab Kak, cuman aku bingung gini sih, kan kita tadi dana darurat tuh harus sampai kayak 20 atau 30 juta gitu kan. Nah, sementara kan misal kayak HP nih gadget, kebetulan kayak aku deh, HP-nya masih 6S dan itu kira-kira setahun atau 2 tahun lagi kan udah bakal ganti, harus ganti bahkan kayaknya ya. Karena udah nggak support juga. Nah, itu kira-kira gimana ya caranya? Aku bingung di situ juga sih sebetulnya. Oke, silakan. Sebenarnya sih konsepnya itu untuk ganti handphone Bluetooth apa enggak itu tergantung kembali lagi kepada kalian. Apa definisi kebutuhan sama definisi konsumtif dan definisi produktif gitu. Ambil contoh misalkan Mas apa tadi Alang ya, Mas Alang ya. Contoh pada saat mendefine handphone saya ini sudah jadul nih. Nah, pada saat jadul ini apakah handphone ini jika saya nggak ganti dia nggak bisa menghasilkan pendapatan lebih gitu contohnya. Kalau ternyata itu hanya buat keputusan lifestyle doang, oh iya gaya hidup gitu, sebaiknya mungkin di hold on aja ngapain gitu. Even handphone saya aja sudah lama sekali, udah 4-5 tahun saya gak ganti. Even though udah jadul gitu. Karena ya saya belum merasa esensi kebutuhan hidupnya itu. Nah, hal-hal itu kita harus mendefinisikan apakah itu bisa menghasilkan untuk sesuatu yang konsumtif atau produktif gitu. Jika contoh kalian pada saat punya HP, HP-nya itu mau buka toko online atau mau buka online shopping atau mau buka GoFood lah, apa Gojek gitu ya, online food apa namanya food catering lah gitu, food catering gitu. Nah, kalian butuh beberapa handphone tambahan. Nah, pada saat butuh beberapa handphone tambahan itu kan butuh aset yang pada saat kalian investasi itu tujuannya kalian bisa mendapatkan extra income lagi gitu. Nah, itu mungkin kalian consider perlu investasi. Sebenarnya sih kembali lagi itu ke lifestyle gitu. Alokasi seperti itu ya kali Mas ya. Oke, baik. Thank you banget atas jawabannya. Jadi intinya pinter-pinternya kita memilah antara kebutuhan yang konsumtif sama produktif. Jadi kalau memang Kak Alang tadi butuh handphone yang bagus untuk karena membantu pekerjaan. Nah, kalau gitu bisa nih lebih diprioritaskan. Cuman tadi kalau aku dengar ya dari pemaparannya Mas Benz dari awal, dana darurat itu adalah dana yang tidak boleh diganggu-gugat karena tujuannya untuk kalau amit-amit kita kena musibah masih ada nih biaya, masih ada tabungan yang bisa kita manfaatkan untuk menutupi kebutuhan kita sampai beberapa bulan kemudian, misalnya kita kena PHK atau ada musibah lain, kita nggak tiba-tiba istilahnya jatuh banget lah. Nah, untuk handphone tadi berarti artinya Mas Alang mau nggak mau setelah dana darurat berhasil terkumpul posnya, baru bisa nyicil pelan-pelan, nyicil nabung lagi maksudnya untuk budget si handphone tersebut. Gitu ya Mas Alang. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua dari Mas Alang juga nih. Gimana ya
Oh, sorry. Ini udah ya. Bentar ya, satu lagi. Maaf. Janji Jangan silahkan. buka HP. Ditabung dulu maksudnya sampai terkumpul dananya. Atau mungkin nggak perlu beli iPhone dulu. Mungkin bisa handphone smartphone lain, kan banyak tuh yang udah bagus-bagus sekarang. Jadi nggak perlu yang mewah-mewah banget ya guys. Ini tadi, oh ya mungkin aku tambahin ya. Tadi kan dibilang sampai 30 juta ya. Sebenarnya sih bukan konsep 30 jutanya itu ya. Yang kalian harus pahami, teman-teman harus pahami adalah konsep dari alokasi. Contohnya tadi aku kembali lagi ulangnya. Nih, buat dapetin minimum 3 kali gaji lah. Dana darurat itu 3 kali dari source of income, atau sebenarnya bukan gaji lah lebih tepatnya ya. 3 kali dari sumber pengeluaran kalian, pengeluaran gitu. Kalau pengeluaran kamu, misalkan kamu dapat punya penghasilan 5 juta, pengeluaran kamu sebulan 3 juta. At least 3 kali dari sumber pengeluaran kamu. 3 kali berarti 9 juta gitu contohnya. Nah, berarti kamu bisa ngumpulin dana darurat paling nggak 9 juta di tabungan kamu buat cadangan gitu. Nah, itu sih konsepnya. Tapi 3 itu paling minim. Seharusnya bisa ngumpulin sampai 6 kali lah kalau bisa. 6 ataupun 12 kali sebagai jomblo ya, kalau isi jomblo ya. Baik. Actually itu tadi pertanyaan keduanya dari Mas Alang juga. Mudah-mudahan menjawab ya. Mas Alang gimana? Udah menjawab belum? Jadi kumpul dana daruratnya itu dari pengeluaran bulanan. Jadi contoh misalnya seseorang gajinya 4 juta rupiah, lalu pengeluaran biaya bulanannya 1,7 rupiah, 1,7 juta rupiah untuk hidup, untuk beli makan, dan sebagainya. Maka dana darurat yang perlu kamu kumpulkan jika kamu adalah seorang jomblo, seperti saya, itu adalah 3-6 kali lipat dari pengeluaran bulananmu. Harapannya, kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu, pemutusan hubungan kerja atau apapun, kamu masih bisa continue untuk hidup 3-6 bulan ke depan. Tentu saja kalau misalnya kira-kira Mas Benz, kalau misalnya kita mau lebih nabung lebih, dana daruratnya lebih dari 6 bulan, boleh nggak nih? Sangat boleh, apalagi kondisi pandemi ini. Biar main Kalian pandemi ya. lagi. Tapi tapi kembali lagi ya, demand-nya sesuai dengan usia. Bedanya tuh usia. Patokannya itu pertama kali ada tahap-tahapannya. Dana darurat itu contoh ya, di usia 50 tahun lah. Apakah ada definisi dana darurat? Sebenarnya ada tetap, tapi mungkin slightly lebih rendah gitu. Dan pada saat cadangan dana daruratnya lebih udah mendekati dana pensiun. Setuju nggak? Udah umur 50-an itu lebih mendekati ke dana pensiun. Nah, lebih baik kalian mengumpulkan dana pensiun instead of dana darurat gitu. Tapi itu gapnya sudah terlalu jauh. 50 kan waktu pensiun tinggal 56 gitu, umur 56. Nah, tapi ketika di usia produktif itu kumpulin dana daruratnya itu tujuannya ya, purpose-nya adalah pada saat PHK itu kalian bisa mencari alternatif pekerjaan lain tentunya. Nah, itu ya sebagai salah satu strateginya sih. Usia adalah usia dulu, di depannya usia dulu. Baik. So, kita beralih ke pertanyaan ketiga. Ini ada pertanyaan bagus juga nih dari Kak Musliman. Boleh nanya Kak, misal udah menjadi kebiasaan nih dalam lifestyle, udah lebih tinggi dari gaji, bahkan sampai minus, baik ke bank maupun orang lain. Bagaimana sih cara kita untuk bisa merubah lifestyle dari minus sampai ke normal, bahkan bisa punya dana darurat? Terima kasih. Nah, pada saat minus itu harus dipikirin dulu apa yang menyebabkan minus. Apa lifestyle-nya? Lifestyle apa yang esensial? Jadi kalau bisa, jika sudah berkeluarga, rembukan dulu dengan keluarga. Biaya-biaya apa aja sih yang keluar yang signifikan? Contoh makan lah segala macam. Nah, makan itu sebenarnya saat ini perlu nggak sih makan-makan yang mahal? Perlu nggak sih makan-makan yang jauh lebih nggak esensial. Ibarat kata ya, ada beberapa lifestyle yang sudah sangat berubah di zaman pada saat Gojek ini muncul, sama Gojek dan Grab ini muncul, sebelum Gojek dan Grab ini muncul. Boleh dibilang sebelum Gojek dan Grab, waktu makan aku makan mulai di warung-warung gitu dong. Kita makan di warteg udah bisa gitu. Kadang-kadang nggak peduli jalan sedikit, nggak pernah tuh namanya belanja makanan dari ujung ke ujung gitu. Nah, inilah yang banyak orang yang mulai muncul, habit yang muncul adalah mulai pesan makanan dari Gojek atau Grab yang bertujuannya itulah membuat kamu jauh lebih konsumtif. Ambil contoh pada saat kamu beli makanan,
seharusnya kamu mau beli makanan cuma 20.000. Tapi karena kalian tuh, oh ada promo nih, pada saat beli 40.000 bisa diskon 35%. Kalian beli lebih. Itu secara nggak langsung, even though kecil, uang kamu mestinya keluar cuma 20.000, tapi akhirnya kalian keluar jadi 30.000 ekstra atau 14.000 tambahan. Itu sudah extra money dan extra biaya untuk makanan gitu. Nah, lifestyle segini yang mungkin mesti dicoba dinetralisir lagi lah. Coba lagi direflect apakah penting untuk memiliki lifestyle tersebut gitu. Terus pelajaran lagi, di checklist lagi gimana caranya supaya bisa di manage. Nah, cara manage-nya adalah coba dulu kumpulin, kamu download aplikasi namanya Money Manager. Saya ketik di sini. Di HP itu ada namanya Manager atau Money Lover kalau mau yang gratis. Nah, coba rekap pengawalan kamu tuh sebenarnya berapa sih untuk biaya-biaya tertentu dan kategoriin. Nah, juga rekap juga aset-aset kamu itu, aset atas atau hutang-hutang kamu ke siapa aja. Nah, juga udah kekumpul, lihat aset-aset mana yang kurang produktif ataupun hutang-hutang yang sifatnya konsumtif. Nah, mana yang kurang produktif? Hutang-hutang sifatnya konsumtif. Nah, jika ada hutang-hutang yang sudah sampai minus dalam arti hutang-hutang yang sudah kayak gali lubang tutup lubang, coba negosiasi. Coba lembut negosiasi. Tujuannya itu supaya kamu melakukan restrukturisasi gitu. Sebenarnya pada dasarnya contoh ada orang yang sampai punya hutang tertentu, dia bank itu bisa direstrukturisasi gitu. Kalian coba negosiasi, kalau kalian dengar ya, bantu settlement kartu kredit supaya lunas dengan biaya sekian. Nah, sebenarnya nggak perlu minta jasa mereka, kamu bisa lakuin sendiri juga gitu. Cuman karena kamu perlu koneksi ke orang dalam gitu. Jadi supaya biaya bunganya diturunin di titik tertentu ataupun bunganya di lock di periode tertentu, sisanya kamu coba bayar lunasin aja pelan-pelan gitu bertahap. Jadi biasa di restrukturisasi itu dengan tujuan tuh supaya dapat cicilan yang jauh lebih ringan gitu. Karena suku bunganya juga turun. Gitu. Ini sih yang esensinya. Nah, skala prioritasnya itu simpelnya adalah kalau kamu punya hutang kartu kredit atau hutangan pinjol, itu duluan yang dilunasin, baru mulai bayar hutang-hutang pinjaman dari teman atau segala macam, baru lunasin belakangan gitu. Tapi yang pertama kali ya kartu kredit dulu dan everything. Teman kamu tetap bayar setelahnya ya. Tergantung prioritas kamu tentang hubungan kamu dengan teman itu bagaimana ya. Jika bisa rusak gara-gara nggak dibayar-bayar ya mending bayar dulu lah itu, mending karena teman itu membuka opportunity juga lah gitu. Oke, berarti kalau aku rekap nih, stop dulu lifestyle-nya nih, Kak Musliman. Jadi kita fokus dulu ke yang basic atau pokok dulu, yaitu sandang, pangan, dan papan ya. Jadi fokus untuk bayar hutang dulu, terutama hutang yang konsumtif, yang bunganya tinggi, itu buru-buru dilunasin dulu, supaya kita bisa hempaskan semua yang toksik-toksik nih dalam hidup kita. Nggak apa-apa kok, nggak perlu malu untuk stop lifestyle dulu, karena kita semua ngerti ya, pasti pernah ngerasa lah, aduh kita spendingnya banyak banget nih di lifestyle, aku juga pernah kok berasa seperti itu. Nggak apa-apa, yang penting ini kan semua untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Nah, untuk dari Mas Musliman tadi, ada lagi nggak nih tambahannya, kira-kira sudah menjawab belum? Mungkin aku coba open mic-nya ya. Apakah sudah menjawab? Sudah Kak, sudah menjawab banget Kak. Sementara itu dulu aja. Baik. Saya emang lagi belajar hidup itu Kak. Ada kasus seperti itu makanya tak tanyain. Oke, baik. Makasih Kak Musliman. Oke guys. Sama-sama. Belum ada pertanyaan baru lagi nih. Mungkin kita kasih waktu. Ada lagi yang mau bertanya? Jika masih ada, kita kasih waktu. Ayo silakan. 5, 4, 3, 2, 1.
dihitung mundur. Oke, nggak ada. Oke, aku mau tambahin sedikit kali ya. Aku tambahin sedikit. Bagi kalian yang punya kasus dengan kartu kredit dan pinjaman-pinjaman lainnya, jika pinjol itu ilegal, kalian bisa lapor ke OJK. Coba aja lapor ke OJK itu, kalian bisa menemukan beberapa solusi lah. Jika memang ternyata itu pinjolnya itu sudah sangat mengganggu sekali dan itu nggak sesuai dengan norma yang ada gitu. Nah, terus yang kedua, jika hutang kartu kredit dengan bank gitu. Basically saya dulunya dari bank, saya dari CIMB Niaga dan saya dulu portfolio management head di CIMB Niaga juga. Nah, hutang-hutang di kartu bank itu biasanya mereka sudah melakukan pencadangan namanya non-performing loan. Jadi dia udah mencadangkan jika ada hutang-hutang nggak bisa tertagih. Biasanya mereka bisa jual hutang-hutang itu. Tapi dikecualikan pada saat masa pandemi ini cukup berbeda ya. Nah, apa yang bisa kamu lakukan adalah cobalah melakukan negosiasi dengan banknya. Nah, itu kamu bisa negosiasi dengan banknya. Jika nggak bisa, kita bisa bantu koneksi kita juga gitu loh. Tapi tujuannya adalah supaya kalian dapat memperingan cicilan kamu. Nah, ini yang orang kadang-kadang nggak tahu pada saat bunganya terlalu besar, kalian kabur gitu aja, kabur, udah nggak mau ketemu, pura-pura bego atau apa. Nah, sebenarnya itu nggak akan never ending gitu sebelum kalian settle gitu. Nah, paling gampang adalah hadapin, cari solusi sama-sama. Tapi jangan hadapin itunya apa namanya preman-premannya, percuma. Mereka cuma tugasnya nagih doang. Mereka nggak peduli kamu punya uang. Mereka nggak peduli buat negosiasi. Kamu datangin ke banknya langsung. Coba negosiasi. Nah, mereka seharusnya memiliki norma-norma dan etika yang harus mereka comply lah sebelum melakukan kekerasan atau apapun itu. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Kalau boleh aku rekap kembali, berarti guys, banyak banget ilmu yang bisa kita dapat di sore ini. Nah, nomor 1, budgeting. Tuh tadi udah dikasih tools-tools yang bermanfaat banget dari Kak Benz. Ada money manager, ada money lover, sama future value annuity calculator. Nah, itu kalian catat, kalian copy paste, simpen di handphone, bisa kalian gunain untuk perencanaan ya. Kemudian kedua, hindari pembelian konsumtif. Jangan buka e-commerce melulu, kebanyakan ya iyalah malah jadi ngiler gitu. Stop dulu lifestyle buat yang masih kesulitan ngumpulin dana darurat. Di stop dulu, fokus bayar hutang kalau ada hutang, kalau nggak ada hutang bagus. Kita fokus ke back to basic, sandang, pangan, papan. Pangannya pun nggak perlu yang pakai lifestyle, yang makanan kekinian, pakai GrabFood melulu, itu malah bikin boncos juga ya. Sebenarnya kita bisa jauh lebih hemat kalau misalnya masak sendiri atau mungkin beli dari warung terdekat gitu. Kemudian punya side income, tadi juga sempat dibahas sama Mas Benz. Bisa jadi agen asuransi, bisa juga kalau yang punya bisa main game ya bahkan tadi katanya. Ya, main game bisa dapat duit sekarang. Menau ya. Tapi main game butuh modal di depannya, nyambung sama cryptocurrency sekarang itu. Lagi zaman itu. Nah, buat kalian yang kebetulan punya pekerjaan full time, nggak punya waktu untuk side hustle atau cari pekerjaan tambahan, berarti uang kalian nih yang harus bekerja lebih keras. Caranya gimana? Jangan dianggurin di bank, jangan didiamin di bank. Uang sisa kamu tuh harus banget diinvestasiin supaya bisa bekerja lebih keras. Karena kalau simpan kayak di bank kayak BCA aja, mungkin bunganya sekarang berapa ya? Mungkin 1% doang ya setahun. Kalau current di bawah 1%, Iban. Di bawah 1%. Nah, kenapa enggak kita bikin dia kerja 10 kali lipat lebih keras supaya return-nya dalam setahun itu bisa di atas 10%. Kalau misalnya ada yang minat jadi agen asuransi, bisa kontak juga Little Advisors ya. Kayak kita bisa bantu fasilitasi juga. Nah, ini sekarang boleh diambil handphonenya guys buat yang ingin dapat sertifikasi dari pelatihan hari ini. Boleh banget, silakan. Jangan lupa di-scan, masukin namanya supaya nanti kita kirimin sertifikasinya ke sana. Ini aku ketik juga ya di sini guys. Buat yang nggak bisa scan layar, aku ketik di sini. Buat yang ngisi survei aja nih, yang akan kita kirimin sertifikasi, jangan lupa diisi nama lengkap, karena nama itulah yang akan muncul di sertifikat kalian. Surveinya pendek aja kok, cuman 2-3 menit aja selesai.
dan nanti akan dikirimkan lewat email. Paling lambat 5 hari kerja dari sekarang. Oke, ada lagi yang mau ditambahin, Mas Benz? Sudah cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Jika kalian ingin tanya-tanya lebih lanjut atau mau tahu lebih lanjut lah tentang literasi keuangan, coba mampir aja ke Instagram kita. Instagram page kita ada di littleadvisors.id. Saya kebalikin lagi. littleadvisors.id. Little Advisors @Little Advisors, website kita di littleadvisors.id, dan kita juga punya sosial website juga di social.littleadvisors.id. Kontak-kontak kita aja kalau kalian butuh apapun. Terima kasih. Oke, thank you semua. Jangan lupa isi formnya ya.